Selamat berjumpa kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten Fisika 2022. Kita masuk ke part 6, ini juga ada 2 soal karena soalnya nggak terlalu berat. Ya. Soal pertama itu kita kasih judul Teorema Impuls Momentum. Ya, jadi ada impuls itu adalah integral gaya terhadap waktu. Sehingga kalau grafik gaya terhadap waktunya diketahui, maka maksudnya luas. Dan kalau luasnya berbentuk seperti ini ada sumbu T, luas di atas sumbu T itu positif, luas di bawah sumbu T itu negatif. Ya. Dari sini kita bisa dapat impuls, kemudian impuls yang bekerja pada benda itu akan menimbulkan perubahan momentum, artinya perubahan kecepatan. Ya. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Massa kali kecepatan akhir dikurangi massa kali kecepatan awal. Kira-kira itu intisarinya, ya. Jadi pertama kita harus konsentrasi untuk menghitung luasnya. Kita baca ya. Gaya F bekerja pada sebuah balok es bermassa 3 kg. Ya, jadi massanya 3 kg. Ya. Yang dapat bergerak sepanjang sumbu X. Jadi kalau ini sumbu X, ini baloknya. Gitu ya. Dikasih gaya, pokoknya yang diketahui komponennya saja. Karena yang penting kan komponen X. Fx ini. Nah, grafik yang diketahui ini grafik Fx. Pada komponen X. Mendatar ya. Sebagai fungsi dari waktu T. Ini T. Ini 2 sekon, 4 sekon, 6 sekon, 8 sekon, 10 sekon. Ini tentu 11. Ya, jadi kalau ini tidak diketahui, tapi Anda bisa baca di grafik kan. Ini 10, pasti ini 11. Ya toh. Taruhlah ini kalau Anda misalkan nanti titik ini A, titik ini B, titik ini C, titik ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, ini 11 pasti. Ya, ini F ini kalau ke sana jelas terlihat 9. Tapi kalau ini nggak jelas. Jadi jangan Anda ambil ini 7. Tidak, siapa yang bilang 7? Karena kalau grafik ini kita hubungkan, dia tidak jatuh di 7. Tapi di suatu titik sini. Jadi kita harus cari ini. Ya, dari sini ke sini nih. Nah, dari sini ke sini itu kita sebut X. Gitu. Ya. Sehingga nanti kalau kita mau ngitung EF. Nah, EF itu misalnya Anda hitung ini 3 kan? 9 kurang 6, 3. Ini kalau dari sini ke sini kan 3 ini. Nah, jadi kalau ini aja 3 kurang X dong ya. Kalau ini aja berarti 3 kurang X. Nah, ini 3 kurang X ini. Itu Anda harus teliti ya, baca grafik. Jangan main sikat aja. Ini jatuh di sini. Anda salah, nanti salah hitung. Oke. Tentu ini kita pertama harus ngitung luas yang positif dulu ya. Jadi tentu kalau kita hitung di sini aja ya. Di sini tentu nanti kita ini yang luas yang positif, ya toh. Ini yang negatif. Yang luas positif dulu. Yang luas positif itu kan taruhlah ini O kan. Ya, jadi kita bagi 2 karena tidak bisa, ini bukan trapesium ini. Kita bagi 2, tentu bagi 2-nya yang bagus itu kalau miring begini. Nah. Jadi anggap aja ini B1. Sehingga kita bisa ngitung luasnya itu ini. Nah, ini juga trapesium. Ya. Sisi sejajarnya yang ini. Ya. Kalau kita pakai yang merah, sisi sejajarnya yang tegak ya. Ini sisi sejajarnya. Ya. Karena luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar. Ya. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar. Gitu. Dikali tinggi bagi 2. Nah. Jadi kalau kita pakai ini OA1 dulu ya. O, A, B, B1. Trapesium ini. Sama dengan jumlah sisi sejajarnya. Ini 2. Ya, yang ini 2 jelas. Ya. 2. Sisi sejajar yang satu lagi ini. 6 ya. Itu Anda kalau ke sana 6. Tinggi jarak antara 2 sisi sejajar. Ya, jarak antara 2 sisi sejajar ini. 2. Ya, yang ini.
tinggi itu. Dibagi 2. Jadi ini hasilnya 8. Oke, satu lagi trapesium yang ini. Nah, tapi sekarang sisi sejajarnya bukan ini sama ini, sisi sejajar yang ini, yang horizontal. Nah, sehingga kalau Anda baca nanti trapesium B1B, B1B, CD. Nah, jumlah sisi sejajarnya ini toh, BC yang kecil ini berapa ini? Ya, ini 5. Ya, ini kan persis 5 di sini. Ini 5. 5, ini 2, berarti ini 3. Ya, 3. Jadi ini 3. Ditambah yang ini. Nah, kalau ini jelas ini 4 ya. Karena ini 6, ini 2, berarti 4. Tinggi jarak antara dua sisi sejajar. Ini sisi sejajarnya. Berarti tingginya yang ini. Ya, 6 juga. Dibagi 2. 7 kali 3, 21. Tidak ada masalah ini. Ini kalau Anda jumlahkan hasilnya 29. Ini yang plus. Sekarang luas negatif yang masalah. Ya. Karena ininya itu bukan 2 tapi 3 kurang X seperti saya udah bilang tadi. Ini kalau ini tidak persis di sini, jadi di sini dia. Jadi saya harus cari X. Bagaimana cara mencari X? Maka biasanya saya mencari X itu pakai 2 segitiga ini. Ini sudutnya anggap aja alfa. Ini sudutnya alfa. Maka pertama hitunglah tangan alfa. Ya. Pertama dari segitiga ini. Nah, ini jelas kalau ini segitiga ini jelas. Nih. Ini 5 kan. Nah, jadi dari segitiga ini. Taruhlah ini CC1. Nah, dari segitiga DC1C. DC1C. Nah, tangan alfa, sisi di depan sudut, ini ya, sisi di depan sudut yang ini. CC1 per sisi di samping sudut. Ini sudutnya, samping sudutnya adalah DC1. Ya, DC1. Nah, ini bisa Anda hitung. CC1 jelas 6. DC1 berapa ini? DC1. 1 ya. Jadi jelas ini 6. Oke. Sekarang hitunglah tangan sealfa. Nah, dari ini. Kalau ini E, taruhlah ini E1. Dari segitiga DE1E. Yang di tengah itu sisi siku-sikunya. Ini sisi siku-sikunya. Nah, kalau Anda perhatikan segitiga ini, tangan alfa itu yang ini, sisi ini, sisi depan sudut. EE1 per sisi di dekat sudut. Ini X, ini DE1 ini. E1 itu bukan di sini ya, ini. DE1. Nah, ini yang kita misalkan X. Ini yang kita misalkan X. Sama dengan EE1. EE1 jelas ya, 4 ya. Ini jelas 4, ini kan 4 ini. Dibagi X. Nah, ini kita samakan. Jadi 6 sama dengan 4 bagi X. Berarti X-nya sama dengan 4 per 6. Berarti X-nya sama dengan 2 per 3. Gitu. Ya, jadi 2 per 3 aja itu, bukan 1. Ya, bukan 1 tapi 2 per 3. Nah, kesalahan kita kebanyakan anggap ini 1. Ya. Oke. Sekarang kita ngitung sudah luas trapesiumnya. Ya, luasnya negatif. Trapesium yang ini. DEFG. DEFG. Sisi sejajarnya yang ini tentu ya. Nah, yang ini. Ya. Yang kecil ini 3 kurang X. Berapa itu? 3 kurang X-nya udah ketemu nih. 2 per 3. Jadi 7 per 3. Nah, jadi 7 per 3. Tapi negatif nanti ya. Ini negatif ini. Ditambah. Kalau ini nggak ada masalah ini. Ini 6 itu 11. Kalau ini nggak ada masalah ini. Ya.
Ini ke sini ini nggak ada masalah. 5 ini. Karena ini 11, ini 6. 5. Tingginya tentu jarak antara dua sisi sejajar. Tingginya ini. Sama dengan ini 4. Dibagi 2. Nah, hasilnya berapa itu? 7/3 tambah 5. 5/3, 15. 22/3 ya. 22/3. Kali 2. 44/3. Ya. 44/3. Tapi negatif ini ya. Nah, sehingga luas total yang akan menyatakan impuls ini ya, itu adalah 29 dikurangi 44/3. Ya, 29 kurang 44/3. Nah, ini kalau Anda hitung nanti kan 60/87 ya. Saya nggak pakai kalkulator lah, saya nggak biasa pakai kalkulator ya. 87 dengan 44. Nanti terakhir aja kalkulatornya. 33 ya. 43 tuh. Saya suka salah. 43. 43/3. Oke, ini. Kita baca sekarang soalnya. Ya. Impuls sudah dapat ya. Jadi impuls itu sebetulnya rumusnya kan, kalau dia variabel, ini kan variabel ini. Berubah-ubah toh. Di sini gayanya 4, di sini gayanya 6. Berubah-ubah. Kalau berubah-ubah harus pakai integral. Integral. Kebetulan di sini sumbu X ya kan. DT. Begini. Nah, ini sama dengan luas. Kalau gayanya konstan, Anda tinggal pakai impuls sama dengan F kali delta T kan gitu. Itu kalau gaya konstan. Ya. Nah, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, impulsnya udah dapat ini. 43/3. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, balok bergerak dalam arah positif dengan laju 3m/s. Jadi kalau kita gambar tadi arah geraknya, jadi keadaan awal ini lajunya persis dikasih gaya itu 3m/s, persis dia mati. Ya ini perhatikan ya. Nih. Pada T sama dengan 0, di sini yang kita perhatikan T sama dengan 0, balok bergerak dalam arah sumbu positif dengan laju 3m/s. Jadi ketika dia amati di sini lajunya itu 3m/s. Ya kalau gaya ini kan hanya diberikan sementara. Ya. Waktu itu dia masih diam, tak gitu ya. Tapi dia amati kecepatannya itu waktu V-nya 3. Laju gerak dari balok S tersebut pada T11. Nah, T11 dia di sini. Ini T-nya 11. Berapa laju bola itu? Ini V akhir. Ya, jadi tinggal ini massa, bendanya kan cuma satu. Ini kecepatan akhir, itu yang ditanya. Dikurang kecepatan awal. Diketahui ini kecepatan awalnya waktu T sama dengan 0, 3. Sama dengan 43/3. Nah, masanya juga diketahui tadi ya. Berapa masanya? 3 kg. Ya, jadi 3 kg ini. Jadi kalau ini kita urusin, jadi V akhir dikurangi 3 sama dengan 43 dibagi 9. Sehingga V akhirnya ketemulah. Ya, yaitu V waktu T-nya 11. Ya, karena itu kita hitung sampai 11 kan. Kalau dia tanya, hati-hati ya kalau dia hitung, dia tanya V waktu T-nya 10. Anda nggak boleh ngitung sampai sini. Ngitungnya sampai 10 aja. Nah, gitu ya, hati-hati. Ini kebetulan dia hitung sampai selesai 11 grafik itu. Oke, jadi tinggal V akhir 3 ditambah 43/9. Tinggal Anda hitung dengan kalkulator. Ya, itu akan ketemu 7,78 alias 7,8 ya, meter per sekon. Ya tinggal dibagi aja 43 bagi 9 ya. Saya hitung lagi takut saya salah lagi ya. 43 bagi 9 ditambah 3. 7,77.
Ya 7,777 ya, 7,8. Betul, 1 desimal. Ya. Soal kedua masih tentang membaca grafik. Tapi bedanya dengan soal pertama tadi, kalau tadi kan impuls integral FDT. Ya kalau F-nya fungsi waktu ya pakai integral biasa. Kalau pakai grafik berarti integral FDT-nya itu luas. Luas ya. Kalau ini terbalik. Yang kita tentukan adalah gradiennya. Kenapa? Karena diketahui grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kita perlukan percepatan. Karena hukum Newton. Ya, jadi ini gradien, kebalikan ya, bukan luas. Jadi Anda perhatikan untuk soal-soal grafik diketahui, itu hanya ada 2. Kalau tidak menghitung luas, pasti menghitung gradien. Gradien itu turunan. Kalau luas itu integral. Oke, kita baca soalnya. Saya kasih judul, Dinamika dan Gradien Grafik VT. 2 gaya horizontal F1 dan F2. Jadi ada dua gaya horizontal ya. Maksudnya gaya horizontal itu pada bidang horizontal. Bidang kertas ini ada 2 gaya. Bekerja pada sebuah piringan. Ini piringannya ini. Ya, ini piringannya. Masanya 4 kilo. Dan meluncur di atas permukaan es yang licin. Permukaan es itu kertas ini, ya. Permukaan es itu kertas ini. Di mana permukaan es tersebut dapat digambarkan sebagai sistem koordinat XY. Jadi kalau anggap aja ini arah X gitu ya. Arah Y-nya ini. Ya, bidang itu ya. Ini arah Z. Ya toh. Ini saling tegak lurus. Digambar nggak tegak lurus ini kan 3 dimensi. Gaya F1 dalam arah plus X. Nah ini arah plus X kan. Nah ini kita gambar F1. Diketahui. F1 dalam arah F plus Fx. Dan memiliki besar 6 Newton. Jadi gaya ini besarnya 6 Newton. Sehingga kalau di sumbu X ini Anda ambil vektor satuannya I. Maka F1 ini bisa kita tulis 6I. Besarnya 6 Newton, arahnya ke sumbu X positif. Ya. Gaya F2 memiliki besar 8, tapi nggak tahu kemana. Ya, jadi kita bikin aja dia sudutnya, theta. Nah, ini besarnya 8. Gitu. Sehingga gaya yang akan mempengaruhi pada gerak sumbu X hanya ini kan. Nah, harus diuraikan. Gitu, hanya ini. Inilah F2X. Ya. Gambar di samping memberikan komponen arah X. Karena yang diketahui ini hanya komponen arah X. Jadi kita hanya perlu komponen arah X. Kalau F1 sudah di arah X. F2 belum, makanya kita cari. F2X itu apa? Anda sudah tahu kan kalau sudut ini di samping. Pasti F2 cos. Gitu. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor. Ya. F2X dalam bentuk vektor ya. Ini akan sama dengan F2 cos theta I. Gitu. Ya, ditambah yang satu lagi F2Y kan gitu. F2 itu F2. Jadi gini. Kalau dia tidak di sumbu X kan begini. F2 itu adalah F2X pada komponen I, ya F2X pada komponen I ya ini, F2X ini yang ini hijau. Satu lagi F2Y pada komponen J. Nah, F2Y yang ini toh. Kalau ini cos, ini pasti sin. Kan gitu. F2 berapa besarnya? 8. Jadi ini 8 cos theta I ditambah 8 sin theta J. Ini F2. Nah, masalahnya yang diketahui di sini itu komponen arah X. Nah, ya jadi hanya komponen arah X. Jadi yang dihitung di sini adalah sigma Fx saja. Nah, sigma Fx itu kan komponen I dan komponen I kan. Ini 6, ini 8 cos theta. Kan resultannya kan. Jadi ini 6, ini 8 cos theta. Nah ini. Yang J kita abaikan. Karena grafik yang diketahui hanya komponen X. Yang Y-nya tidak diketahui sama sekali. Jadi kita anggap aja
yang kita hitung adalah resultan pada komponen X saja. Ya, karena yang diketahui adalah grafik terhadap sumbu X. Oke, ini sigma fx-nya. Nah, sementara sigma fx itu rumusnya apa? M kali AX kan? Ya. Sehingga dengan demikian AX adalah 6 tambah 8 cos theta per M. Sementara masanya 4 diketahui. Jadi 6 ditambah 8 cos theta dibagi 4. Nah, seperti ini. Ini AX. Ya, yang kita hitung. Ini yang kita hitung dari hukum 2 Newton. Ini AX bisa dicari dari sini karena grafik Vx tahu. Ya. Jadi A itu kan dV per dt. Kalau AX ya dVx per dt kan gitu. Kalau mau cari AY ya dVy per dt. Kan gitu. Tapi yang kita uruskan di sini. Nah, ini kalau turunan gini itu artinya kan tangen sudut kemiringan. Ya, gradien disebutnya. Jadi kalau grafik VT diketahui, maka turunannya itu gradien. Nah, Anda tinggal cari gradien, ya. Supaya ini kita salin di sini. Nah, seperti ini kalau kita salin lagi grafiknya kan. Ini kan grafik soal kita salin lagi. Jadi ini grafik Vx terhadap gradien. Gradien tuh sudut terhadap sumbu T positif ini. Ya, tangen theta itu ini. Jadi cukup cari tangen theta. Ini kan garis lurus. Kalau garis lurus gampang. Tinggal buat aja yang diketahui. Ini 3 kan. Ini 3. Jelas ini 3. Ya, ini 3. Tapi ini nggak tahu kan. Ini lihatin. Ini bukan 1 ya. Ini di sini nih. Nah, ini muncul lagi seperti tadi. Ini kita nggak tahu. Nah, supaya gampang, ini aja kita ambil X. Karena ini kita tahu. Kalau dari sini ke sini kita tahu berapa. 3. 0 sampai 3. Ini 3. Ya. Ini kita nggak tahu ini. Kalau ini X, ini 3 kurang X. Gitu. Nah, dengan demikian tangen theta akan kita hitung dari 2 sudut ini. Yang pertama dari segitiga ini. Yang kedua dari segitiga ini. Nah, kalau dari sini tangen thetanya ketemu berapa? Sisi depan sudut ini tahu ya, ini kita kalau ke sini 5 ya. Kan ini 0, 2, 4, ini 5. Jadi ini tuh 5. Ya, jadi 5 ya. Jadi AX itu dVx per dt tadi ya, gradien sudah ya. Kita hitung. Jadi kita hitung tangen theta dari sini ya. 5 per ini. 3 kurang X. Satu lagi kita hitung tangen theta itu dari sini. Nah, sisi di depan sudut yang ini. Kalau ini jelas 4 kan. 4 dibagi, ya. Sisi depan sudut 4 dibagi sisi di samping sudut X. Nah, tentu harus sama, karena sama-sama tangen theta. Jadi 5 per 3 dikurang X harus sama dengan 4 dibagi X. Kali silang. 5x sama dengan 4 kali 3, 12, 4x. Ya. Ini pindahkan ke sini 9x sama dengan 12. Jadi x-nya kita dapat ini. 12 per 9, 4 per 3. Baru kita hitung gradiennya lagi. Yang kita perlukan gradien. Jadi dari sini kita dapat tangen theta adalah 4 per x kan. 4 per X. 4 dibagi 4 per 3. Jadi sama dengan berapa ini? 3. Ya, jadi tangen theta udah dapat 3. Nah, ya tadi jadi kita udah dapat tangen theta itu 3. Maaf ini agak beda ya. Theta di sini. Ini bukan tangen theta ini bukan theta ini. Tangen theta itu yang gradien. Ya, gradien ini. Ya, jadi jangan pakai theta lah. Pakai alfa aja ya. Pakai alfa aja nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu ini gradien ini. Nah, gradien. Artinya AX-nya itu sama dengan 3. Kan gitu. Ya kan? AX-nya sama dengan 3.
Itu artinya. Karena gradien udah ketemu kita. Gradien dari grafik Vx terhadap T itu adalah percepatan. Sudah dapat. Sekarang kita tinggal nyamakan kan. Tadi AX-nya kita dapat dari penjelasan tentang vektor ini adalah kita bagi dua ini ya. Kalau kita bagi dua berarti 3 ditambah 4 cos theta, biar lebih sederhana ya, per 2. Nah ini disamakan. Maka cos theta-nya ketemu. Sekarang yang ditanya apa? Lupa saya tadi yang ditanya apa? Nilai kosinus sudut. Kebetulan. Kebetulan yang ditanya kosinus theta. Ya, udah ketemu ini. Samakan ini. Jadi ini 3 ditambah, oke di sini aja ya. 3 ditambah 4 cos theta per 2 sama dengan 3. Kali silang kan? 3 ditambah 4 cos theta sama dengan 6. Berarti cos theta-nya sama dengan 6 kurang 3 dibagi 4. 3 per 4. Ya, jadi cos theta-nya itu 3 per 4. Jadi maaf, jangan disamakan ya. Theta di sini adalah theta sesuai dengan arah vektor F2 terhadap F1. Jadi karena itu di sini yang saya maksud theta tadi itu gradien. Gradien dari grafik V terhadap T itu percepatan. Makanya saya ganti alpha supaya Anda nggak bingung. Ya. Jadi tangan alpha ini adalah gradien. Jadi kalau sudah ketemu gradiennya ya itulah AX. Kemudian disamakan ketemu cos theta. Ya, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Kalau part 6 tentang simulasi KSNK 2022 ini Anda merasa terbantu dengan penjelasan kami, silakan di-subscribe kalau belum subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru kami dan juga sekalian mendukung kami, memberi semangat kepada kami untuk selalu melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, belajarlah yang tekun dan gembira, sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.